misi lo buat gangguin hubungan mereka. Selesai. Suka deg-degan takut kamu dilirik orang. Dilihat orang itu nggak bisa dicegah, yang bisa dijaga itu respon kita. Kondisi finansial Mohan berada di titik nadir. Tabungan untuk biaya tempat tinggalnya nyaris habis tepat saat tenggat pembayaran sudah di depan mata. Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, ia dipaksa memutar otak demi kelangsungan hidup tanpa harus menggadaikan integritas maupun harga diri yang selama ini ia jaga. Meski sempat tergiur untuk mengikuti sebuah kompetisi ilegal dengan iming-iming hadiah besar sebagai solusi instan, nuraninya bergejolak antara rasa malu dan desakan realita yang kian menghimpit. Kesetiaan Raisa, menyadari besarnya risiko yang mengintai, Raisa dengan tegas menolak niat Mohan tersebut. Ia bahkan bersedia memberikan bantuan materi agar beban Mohan sedikit berkurang. Namun, dengan penuh ketegasan, Mohan menolak tawaran itu. Hal ini ia lakukan bukan karena meragukan ketulusan Raisa, melainkan karena enggan menjadi beban atau bergantung pada belas kasih orang lain. Memahami kerasnya prinsip sang kekasih, Raisa memilih untuk tidak memaksakan kehendak. Ia tetap hadir sebagai sandaran, menemani keseharian Mohan, bahkan setuju untuk memboncengnya kemanapun tujuan Mohan hari itu demi memberikan kehangatan moral di tengah tekanan hidup. Angin segar bagi Sixplay. Titik terang akhirnya muncul secara tidak terduga di tengah kebuntuan. Sebuah panggilan pertemuan mendadak membawa kabar gembira bagi kelompok Sixplay. Pihak Zara, mitra bisnis mereka, memutuskan untuk mempercepat pembayaran honor. Berita ini menjadi penyelamat yang melenyapkan kecemasan Mohan akan tunggakan kosnya tanpa perlu menempuh jalur berbahaya. Dengan semangat yang pulih, Sixplay segera masuk ke dapur rekaman. Mohan kembali menemukan gairahnya sebagai musisi, berkarya dengan hati tanpa harus mengkhianati prinsip. Kebahagiaan Mohan pun menjadi pelipur lara bagi Raisa yang lega melihat senyum tulus itu kembali. Profesionalisme di industri musik. Di tempat lain, sebuah pertemuan krusial digelar antara Fatah, Akila, dan pihak rumah produksi PH, yang juga dihadiri oleh Ben, Hana, serta Alin. Agenda ini bertujuan memetakan arah industri sekaligus menegaskan bahwa persaingan musik harus berjalan di koridor yang sehat. PH menekankan bahwa kualitas, konsistensi, dan dedikasi adalah kunci utama, bukan cara-cara menjatuhkan lawan. Semangat kompetisi yang profesional ini pun mulai meresap ke dalam jiwa para musisi dan grup band yang terlibat. Kedewasaan dalam hubungan. Sikap dewasa ditunjukkan oleh Harry yang secara sadar menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecemburuan pada Akila. Baginya, ketenangan hati Akila adalah hal terpenting. Sebaliknya, Akila pun membalasnya dengan menjaga kepercayaan dan tetap profesional saat bekerja bersama. Fatah memandang profesionalisme sebagai batas aman bagi semua pihak, sebuah prinsip yang juga didukung kuat oleh Blade. Dengan lugas, Blade memperingatkan Alin agar tidak mencampur adukan urusan asmara dengan pekerjaan, karena baginya, hilangnya fokus akan merusak seluruh visi kerja mereka. Perubahan karakter dan strategi. Perubahan signifikan terlihat pada Cantika, yang mulai memandang Akila secara positif sebagai sosok yang tulus dan ceria, hingga muncul penyesalan atas perilakunya di masa lalu. Sementara itu, Dominic mulai menyusun rencana untuk menguji kapasitas Cassandra. Namun Cassandra yang sekarang tidak lagi meledak-ledak. Demi proses pemulihan Axel, ia bertindak dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan, memastikan tidak ada gangguan apapun yang bisa menghambat kesembuhan Axel. Intrik di balik jeruji besi. Beralih ke balik jeruji besi, kehadiran seorang tahanan baru langsung memicu insting. Waspada Daniel. Sejak awal, ia merasa ada yang tidak beres, ditambah lagi dengan gerak-gerik seorang sipir yang terasa sangat mencurigakan, seolah Daniel sedang berada di bawah pengawasan ketat yang terselubung. Kecurigaan Daniel terbukti benar saat sipir tersebut menempatkan tahanan baru itu di sel yang sama dengannya. Melalui pengamatan tajam, Daniel menilai bahwa sosok yang mengaku bernama Helrian ini memiliki ketenangan yang terlalu tertata untuk seorang narapidana biasa. Perang saraf, Daniel versus Helrian. Meskipun mengetahui bahwa Helrian atau Elan terlibat kasus berat, Daniel memilih untuk tetap tenang dan berpura-pura tidak curiga agar tidak memberikan keuntungan bagi lawan. Di sisi lain, Elan juga menyadari bahwa Daniel bukanlah target yang mudah dipengaruhi. Ia harus mengumpulkan informasi tentang Daniel tanpa memicu konflik fatal. Daniel mulai menghubungkan titik-titik kecurigaan.
Sipir yang ganjil dan kehadiran Elan tampaknya adalah bagian dari skema Dominic Sarius, ibu tirinya, yang memiliki jaringan luas untuk memantaunya. Langkah strategis Daniel. Menyadari dirinya kemungkinan besar disadap, Daniel mulai menyaring setiap informasi dan komunikasinya dengan ketat, termasuk kepada orang-orang kepercayaannya seperti Zendiara dan Jordan Fernandez. Di dalam sel yang sempit, Elan menyadari bahwa kesabaran adalah kunci. Sementara bagi Daniel, situasi ini justru menjadi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ia mulai mempelajari pola Elan untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Pertarungan kecerdikan. Hari-hari di penjara berubah menjadi panggung sandiwara. Daniel mulai memberikan informasi-informasi palsu sebagai umpan untuk memancing reaksi Elan. Ia menyadari bahwa Elan bukan sekadar pengamat, melainkan bagian dari rencana besar. Ketegangan yang tak terucap kian memuncak saat keduanya saling mengukur kekuatan mental. Daniel yakin bahwa selama ia bisa mengendalikan waktu dan tetap jernih, ia akan mampu membongkar seluruh intrik ini dan keluar sebagai pemenang, bahkan sebelum lawan-lawannya menyadari bahwa permainan telah berbalik arah.